sujud. Ini memang sedikit doa macam-macam tidak boleh, Bu. Ya. Saya mau sujud terakhir itu membaca doa macam-macam, ya enggak boleh. Banyak doa kita waktu sujud itu, waktu sholat sunat, iya, iya, betul. Ibu-ibu, kita waktu 5 menit boleh ya? Jam berapa gini, Kang? Oke, saya ambilkan dalilnya yang penting saja. Pamannya tentang cara sujud. Nah, di sini ada sujud. Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, aku diperintah atau Nabi memerintahku untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu 1, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Jadi semuanya harus sujud. Ketika sujud itu kakinya ditegakkan, jangan rabah-rabah. Jadi 7 tulangnya. Cara sujudnya dari Ibnu Muhaina, bahwasanya Rasulullah mengatakan, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki. Ya, semuanya, siapa yang bersujud maka angkat tangan dan rabah seperti ini. Gitu ya. Jadi jelas di situ engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua siku. Nah, berarti naik. Oke ya. Lalu disuruh oleh Rasulullah renggangkan jari ketika ruku, ya kan? Maka rapatkan jari ketika sujud. Nah, kalau ruku kan tangannya dilutut, ya kan? Ya. Tapi kalau ketika sujud maka dirapatkan, ya, rapatkan tempat ketika dia sujud itu, ya. Yang jadi apa tadi pertanyaan Ibu, berdoa di akhir ya. Sujud. Nah, ini sekaligus untuk membantah panjang-panjang sujud di mana-mana itu. Hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'ihi wa sujuduhu wa ma baina sajdatain qariban minas sawa. Nabi itu kalau sholat antara ruku, i'tidal, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, lamanya hampir sama saja. Berarti tidak ada yang dipanjangkan, sama saja. Kalau panjang-panjang sadonya, kalau lama-lama sadonya, sama panjangnya kita. Ruku, sujud. Jadi ruku itu sama. Jadi tidak ada istilahnya ruku pertama pendek, ruku kedua agak panjang, ruku ketiga panjang, sujud pertama pendek, sujud kedua agak panjang, sujud ketiga panjang. Enggak, sawa, qariban minas sawa. Hampir dakek-dakek saja, sama saja. Itu hadis Bukhari Muslim. Nah, yang jadi permasalahan di mana? Apakah ini yang jadi masalah? Aqraba ma yakunu abdu mir rabbihi wa huwa sajidan fa aksiru doa.
Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Khalik sang penciptanya adalah pada waktu sujud. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu sujud itu. Mana kira-kira yang menunjukkan sujud terakhir di sini? Nah, dari hadis ini yang menunjukkan sujud terakhir itu yang mana? Nah, ya tidak ada. Yang disebut sini apa? Sujud. Memang sujud pertama tidak laki, sujud kedua tidak laki. Fa'aksiru doa, perbanyaklah berdoa. Kapan? Di waktu sujud. Kalau disuruh banyak berdoa di waktu sujud, doa yang mana? Itu kan itu jadi pertanyaannya itu. Doanya yang mana perbanyak sujud? Nah, ini coba lihat di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kira-kira yang dimaksud banyak berdoa tadi itu yang mana? Kan tadi ada kalimatnya di sini. Fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Kalau dilanjutkan ke sini apa tadi maknanya? Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud hampir sama. Kan hampir sama. Tidak ada satupun yang dipanjangkan satu di antara yang lain. Lalu antara sekian banyak gerakan, waktu sujud itu waktu yang paling dekat dengan Allah. Jadi kalau dibandingkan waktu berdiri, waktu ruku, waktu i'tidal, waktu duduk antara dua sujud, dan waktu sujud, mana yang paling dekat dengan Allah? Di waktu sujud. Sekarang di waktu sujud itu disuruh perbanyak doa. Doa itu sudah ditunjukkan oleh Aisyah. Apa doanya? Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak doa pada waktu ruku dan pada waktu sujudnya dengan membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kira-kira ibu-ibu nangkap enggak? Ada doa macam-macam tadi sini enggak? Jadi kalau begitu, waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Khaliknya waktu sujud, semua sujud. Satu. Yang kedua, perbanyak berdoa. Mana doanya? Doanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jangan cari-cari doanya ke Amerika, ke Eropa, ke mana-mana. Apalagi bawa doa mana-mana di dalamnya. Bermacam-macam. Ya Allah, aku berdoa macam-macam dalam sujud. Nah, itu lebih parah begitu. Sebentar dulu. Jadi kalau yang dimaksud di situ doa yang perbanyak itu yang mana? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Coba lihat hadisnya. Yaksiru. Tidak ada hubungannya apakah ini sujud terakhir, sujud pertama, sujud kedua. Semua sujud boleh diperbanyak. Pamannya sujud, saya mau sujud pertama saya mau 1 jam. Lalu doa mana yang mau dibaca pada waktu 1 jam itu? Bacalah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Berkali-kali sampai ibu latih sujud. Tapi bagaimana ibu? Ada ulama memberikan pemahaman seperti ini. Perbanyaklah doa di waktu sujud. Doanya saja diperbanyak atau sujudnya juga diperbanyak. Sujud di situ perbanyak juga, berarti banyak sholat sunat. Kalau sudah banyak sholat sunat, pasti banyak sujudnya. Kalau banyak sujudnya, pasti banyak doanya. Walaupun 1 kali ibu berdoa dalam sujud, tapi sholatnya sunat banyak. Malamnya 11 rakaat. 1 rakaat berapa kali sujud? 1 rakaat berapa kali sujud? 2, berarti sudah 22 kali ibu sujud. Kalau doanya 1 kali sujud, 1 doa, berarti sudah 22 doa ibu mintakan. Sholat duhanya berapa rakaat? 12 rakaat. 2 balik berarti 24 kali sujud. 24 kali sujud berarti 24 kali doanya. Sholat wajib berapa rakaat? 17 rakaat. 17 kali 2 berapa kali sujudnya?
34 kali doa. Coba hitung semuanya. Banyak apa tidak itu doanya. Jadi bukan dicari doa yang lain lalu dibawa ke sini, Anda bisa bahasa Arabnya lagi bahasa Indonesia, tidak begitu. Ini sengaja ini saya tayangkan kepada ibu-ibu ya. Bagaimana maksud berdoa di situ dan dijelaskan oleh Aisyah. Ya. Malah ada hadis mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Quran wa ana raku aw sajadu. Rasul telah melarang saya membaca Al-Quran pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Nah, jadi bawa-bawa aja doa-doa yang lain lah. Apalagi doa tapi ini ada hadisnya, hadis Muslim, ya kan? Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Quran wa ana raki'u aw sajidu. Oke ya, jadi kesimpulannya apa? Perbanyak bersujud dengan melaksanakan banyak sholat sunat. Lalu dalam sujudnya silakan berdoa. Doanya apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau yang lain-lain saya tidak bisa merekomendasikan kepada ibu-ibu. Ya, apalagi doa macam-macam gitu ya. Baik, itu materi kita ibu-ibu. Saya bersama boleh. Bacaannya ada subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana subuhul kudus rabbu malaikatu warruh, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ibu boleh pilih itu yang mana mau ibu baca, silakan. Ya, cuman yang ada doa iya ini subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala terpuji buat engkau ya Allah. Allahumma ampunilah dosaku. Jadi doa yang tadi itu yang paling dekat itu yang doanya Allahumma firli. Apa doa yang terbaik? Doa yang terbaik apa? Allahumma firli. Itulah doa yang terbaik. Doa yang terbaik itu doa minta ampun kepada Allah. Jadi bukan minta fajero. Nah itu dah ibu. Baik, kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.